Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky Raja di D4B025017 OS26. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara perawatan kuretase untuk pemenuhan tugas requirement skill lab kuretase bidang ilmu periodonsia 1. Kuretase gingiva adalah prosedur pembedahan nilai untuk mengangkat jalurnya epitel pocket dan sisa epitelium yang terinfeksi oleh bakteri. Kemudian tujuan dari kuretase gingiva adalah mengembalikan gingiva agar kembali sehat sehingga dapat menutup kembali keseimbangan gigi dan menghilangkan dental attachment loss. Metode yang digunakan adalah metode close wrap, yaitu metode kuretase gingiva dilakukan dengan indirect vision karena tanpa membuat open wrap pada gingiva. Indikasi kuretase gingiva 1. Pocket periodontal dengan kedalaman 4-6 mm. 2. Breathing on dropping. Yang ketiga, adanya jaringan granulasi pada pocket periodontal. Kemudian, kontraindikasi kuretase gingiva. Yang pertama, pocket periodontal memiliki kedalaman lebih dari 6 mm, disertai destruktif tulang yang berat. Yang kedua, adanya keterlibatan furkasi. Yang ketiga, oral hygiene pasien yang buruk. Yang keempat, adanya gangguan dari sistem pembekuan darah. Yang kelima, adanya penyakit kardiovaskular yang tidak terkontrol. Saya akan mendemonstrasikan kuretase pada gingiva gigi 41, 42, dan 43. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kuretase gingiva dan resep diperlukan kuret nomor 12, 3, 4, 5, 6, kemudian scaler manual, kemudian pemberian iodin, spek anestesi, spek navigasi, dan juga ada benjol kain dan juga alat bahan anestesikum, periodontal pack, dan juga gaspet dan akan spatel, vaselin, kasa tambah kadurol, kemudian APD, model gigi, dan juga duk steril. Persiapan operator. Operator mencuci tangan 6 langkah sesuai arahan Nero dan menggunakan APD. Kemudian untuk posisi operator pada jam 8 sampai dengan 9 untuk daerah kerja regio labial dan jam 12 untuk regio lingual. Siapa pasien? Inform konsen kepada pasien mengenai tindakan kuretase gingiva. Kemudian pasien diinstruksikan untuk berkumur 20-30 detik menggunakan povidone iodin. Kemudian setelah itu memasangkan duk steril kepada pasien di daerah ruang kerja operator, yaitu pada gigi regio 4. Prosedur tindakan yang pertama melakukan anestesi pada oral dengan menggunakan povidone iodin dimulai dari benar beratas dari bawah dengan gerakan sirkular sampai dengan filtrum, kemudian komissuralis dan juga bagian mental. Yang kedua, pada bagian intraoral dimulai di gigi 41 sampai dengan 43 dengan gerakan sirkular pada gingiva, gigi, dan juga pada bagian muka baik pada bukal dan juga pada lingual. Kemudian keringkan menggunakan 3-way sealing pada area kerja. Setelah itu aplikasikan benjol kain pada gingiva, pada muka gigi 41, 42, dan 43 selama 60 detik. Melakukan anestesi menggunakan pH kain dengan teknik infiltrasi pada muka gigi 41, 42, dan 43 sebanyak 0,2 mili. Lakukan insersi jarum, kemudian aspirasi dan juga fiksasi. Setelah itu dapat digunakan 0,2 mili. Lakukan hal yang sama pada gigi 42 dan juga gigi 43.
Kemudian cek anestesi menggunakan instrumen yang tajam seperti sonde pada bagian yang tadi anestesi. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa sakit atau tidak. Apabila pasien tidak merasa sakit, maka anestesi telah bekerja. Asumsikan anestesi telah bekerja. Kemudian melakukan scaling atau planning. Scaling menggunakan scaler manual dengan gerakan vertikal dan gerakan oblik ke arah incisal, bagian mesial dan juga bagian distal, supragingiva, gigi 41, 42, dan juga 43. Kemudian haluskan akar menggunakan kuretase dengan sisi tajam menghadap ke gigi pada gigi 41, 42, 43 dengan gerakan horizontal stroke. Kemudian untuk tangan bebas memfiksasi pada gigi yang dilakukan scaling dan root planning. Kemudian lakukan kuretase gingiva menggunakan kuret Gessi nomor 1-2 untuk mengkurat gingiva pada bagian labial. Tangan bebas melakukan fiksasi pada margin gingiva yang akan dilakukan kuretase. Kemudian lakukan kuretase dengan bagian kuret yang tajam menghadap ke gingiva dengan gerakan searah dan gerakan horizontal dari mesial distal. Lakukan berulang-ulang, kemudian lakukan gerakan sekop ke incisal, kemudian lakukan gerakan berulang-ulang sampai adanya darah segar yang menandai jaringan granulasi telah terangkat. Lakukan pada gigi 41, 42, dan juga 43. Irigasi pada daerah yang telah dilakukan kuretase dengan menggunakan salin, yaitu pada daerah vokal gigi 41, 42, dan juga 43. Irigasi pada subgingiva, kemudian asisten melakukan suction. Irigasi pada gigi 41, 42, dan juga 43. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian lingual, pada asepsis 41 sampai 43. Setelah itu dikeringkan menggunakan reversing. Kemudian aplikasi dari benzokain 60 detik. Kemudian dapat dilakukan anestesi menggunakan PH kain dengan teknik infiltrasi pada bagian lingual gigi 41, gigi 42, dan juga 43. Kemudian lakukan cek dengan ujung instrumen yang tajam seperti sonde. Lakukan pengecekan pada daerah gingiva dan tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa sakit atau tidak. Apabila pasien tidak merasa sakit, maka anestesi telah bekerja dan dapat dilakukan tindakan kuretase gingiva. Kemudian melakukan SRP scaling menggunakan scaler manual pada gigi 41, 42, dan juga 43. Scaling pada supragingiva dengan gerakan vertikal dan juga oblik pada gigi 41, 42, 43 bagian mesial dan juga distal gigi 41, 42, dan juga 43. Setelah itu dapat dilakukan root planning penghalusan akar menggunakan kuret Gessi nomor 3 dan 4, nomor 3, 4 pada bagian subgingiva pada akar pada gigi 41, 42, juga 43. Sisi tajam menghadap ke gigi dengan gerakan horizontal. Lakukan sampai akar sudah halus dan tidak ada kalkulus maupun plak. Kemudian setelah itu dapat dilakukan prosedur kuretase menggunakan kuret Gessi pada bagian lingual dengan sisi tajam menghadap ke gingiva menggunakan kuret Gessi nomor 3, 4.
dari jari yang bebas, melakukan fiksasi pada bagian margin hifa, kemudian korek digerakkan secara horizontal dari ke satu arah dan dilakukan gerakan menyekop. Lakukan sampai adanya darah yang segar menandai bahwa tidak ada jalan granulasi. Apabila gigi 41 bagian warna selesai, maka dapat dilakukan kuratase ginjal pada gigi 42 dan juga gigi 43. Irigasi menggunakan kain untuk membersihkan daerah subgingiva. Gigi 41, 42, juga 43. Kemudian siapkan periode pack, base dan katalis 1:1. Sebelum memanipulasi, aplikasikan vaselin ke tangan agar tidak mengingat pada memanipulasi. Setelah itu manipulasi base dan katalis dari periode pack dan menggunakan attach throttle dan gerakan memutar satu arah. Kemudian manipulasi sampai homogen. Kemudian setelah itu dapat dimasukkan ke wadah yang berisi salin. Kemudian selanjutnya diambil dan dapat dibentuk silinder. Keringkan menggunakan reversing sampai benar-benar kering pada bagian gigi 41, 42, hingga 43. Apabila telah kering semua, maka dapat diaplikasikan periodontal pack pada atas gingiva dari gigi 41, 42, 43 sampai pada margin gingiva dan 2/3 koronal atau incisal 41, 42, 43. Kemudian tekan pada bagian interdental untuk menciptakan retensi. Kemudian buang bagian yang berlebih dengan menggunakan sonde. Hindari titik kontak dari gigi atasnya. Lakukan hal yang sama pada bagian lingual. Dikeringkan menggunakan reversing sampai benar-benar kering, kemudian dapat diaplikasikan periodontal pack pada gigi 41, 42, dan juga 43. Tekan interdental untuk menciptakan retensi dan buang daerah berlebih menggunakan sonde. Kemudian lakukan medikasi antibiotik berupa amoxicillin diminum 8 jam 3 kali sehari. Setelah makan sediaan 500 mg selama 5 hari dihabiskan. Kemudian anti nyeri berupa sanofenamat diminum 3 kali sehari atau per 8 jam sediaan 500 mg diminum apabila sakit setelah makan. Kemudian sediaan obat kumur 60 ml fluoresiden merupakan 0,2% dikumpulkan sebanyak 10 ml selama 30 detik 2 kali sehari. Lakukan tindakan KIE kepada pasien.
Yang pertama, pasien diinstruksikan jangan makan minum terlebih dahulu selama 1 jam. Kemudian yang kedua, pasien diinstruksikan jangan memainkan periodical pack baik menggunakan lidah maupun menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga, apabila periodical pack lepas, maka jangan kembali ke gigi untuk memasang periodical pack. Kemudian yang keempat, jangan menggosok gigi di daerah yang setelah dilakukan retase. Kemudian yang kelima, kontrol kembali setelah 1 minggu. Untuk prosedur kontrol yang pertama pada kualitasnya gingiva, yaitu 1 minggu setelah dilakukan tindakan, ya prosedurnya adalah melakukan pemeriksaan subjektif dan subjektif, kemudian melakukan pemeriksaan periodental. Yang ditekankan pada prosedur kontrol adalah yaitu terkait penyembuhan jaringan pasca kualitasnya gingiva. Apabila gingiva sudah sembuh ditandai dengan yang pertama tidak ada perdarahan dan yang kedua tidak ada inflamasi pada gingiva yang dilakukan kualitasi. Kemudian setelah memastikan tidak ada perdarahan dan tidak ada inflamasi, kemudian dapat dilakukan oroprofilaksis pada seluruh area gigi. Kemudian setelah itu dilakukan KIE kembali kepada pasien agar menyikat gigi selama 2 kali sehari terlakukan dan juga sebelum itu, kemudian makan berkusi, dan juga untuk kontrol kembali setelah 3 minggu dari kontrol pertama. Untuk kontrol yang kedua, yaitu setelah 3 minggu dari kontrol pertama, yaitu prosedurnya adalah sama seperti pada kontrol yang pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur kualitasnya gingiva. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.